Dan itu dikabarkan tak main-main nilainya. New York Times akhir-akhir ini sempat mengulas bahwa dana untuk mendatangkan timnas Argentina setelah menjadi juara dunia mencapai Guys, kabarnya tentang Argentina akan menentang timnas Indonesia pada tanggal 19 Juni 2023 guys, yaitu Indonesia versus Argentina. Saatnya uji kehebatan Messi dan juara dunia. Dan ini merupakan dari channel Starting 11 guys. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah ceritanya mengenai tentang saatnya uji kehebatan Messi dan juara dunia. Ayo guys. Indonesia versus Argentina. Wah, ini yang benar-benar kita akan lihat ya guys. bukan kaleng-kaleng, kata Ketum PSSI Erick Thohir kepada awak media untuk menegaskan bahwa Argentina sudah secara resmi akan melawan timnas Indonesia pada 19 Juni 2023. Ya, jadi, bersiaplah wahai Garuda, juara dunia sebentar lagi akan datang. Antusiasme publik seantero tanah air seketika menggelora mendengar sang jawara SEA Games 2023 itu akan dijajal sang juara dunia. Ini adalah momentum. Kapan lagi kita dipercaya tim sekelas Argentina untuk uji coba? Pelatih timnas Indonesia Sinteyong pernah meminta agar timnas bisa bermain melawan peringkat 100 besar FIFA. Keinginan itu ternyata tak butuh waktu lama untuk diwujudkan. Tak tanggung-tanggung, Indonesia bahkan akan menghadapi Argentina, tim peringkat 1 FIFA pada 19 Juni 2023. Sebelum itu pada 14 Juni akan melawan Palestina, tim peringkat 93 FIFA. Ini adalah momentum bagi timnas Garuda untuk memperbaiki peringkat FIFA. Pasalnya timnas saat ini masih bercokol di peringkat 149 FIFA dengan poin 1046,14. Bersua tim dengan peringkat di atas kita itu adalah sebuah keuntungan. Menurut Football Ranking, jika timnas menang atas Argentina akan dapat tambahan poin 6,77. Namun jika kalah, timnas hanya akan kehilangan 3,77 poin. Bagaimana kalau seri? Seri saja timnas masih dapat untung tambahan 1,77 poin. Hitung-hitungan itu juga sama. Kejap guys, tambahan 1,77 poin. Sekiranya timnas Indonesia mendapat seri menentang timnas Argentina guys, menentang sang juara dunia. Jikalau kalah akan menurunkan lagi poinnya, tapi kalau menang akan dapat poin besar lagi guys. Berlaku di laga menghadapi Palestina. Berikutnya muncul pertanyaan, kok bisa tim sekelas juara dunia Argentina mau datang ke Indonesia? Faktanya tak ujuk-ujuk Argentina mau datang ke Indonesia. Selain mendatangkannya saja mahal, Argentina juga pilih-pilih lawan tandingnya. FYI aja, terakhir kali Argentina mau uji coba ke Asia Tenggara itu adalah melawan Singapura pada 2017 silam. Menurut Tempo, negosiasi antara PSSI dan Argentina untuk main di Jakarta sudah terjadi sejak Kongres FIFA di Rwanda, Maret 2023. Saat itu Erick Thohir berbicara langsung dengan Federasi Sepak Bola Argentina tanpa promotor. Erick pun membeberkan hal itu. Ia mengungkapkan bahwa ada dua sosok penting yang akhirnya bisa meyakinkan timnas Argentina datang ke Indonesia. Yang pertama adalah sahabat Erick ketika di Inter, Javier Zanetti. Dan yang kedua adalah Maria Cristina Russo, seorang konsultan akuntansi AFA sekaligus sahabat lama Erick saat menjadi presiden Inter Milan. Bukan hanya itu, V juga menjadi tolok ukur mengapa Argentina mau datang ke Indonesia. Dan itu dikabarkan tak main-main nilainya. New York Times akhir-akhir ini sempat mengulas bahwa dana untuk mendatangkan timnas Argentina setelah menjadi juara dunia mencapai 5 juta US dollar. 5 juta Kabar tersebut akhirnya ditanggapi oleh Erick.
Ia mengatakan bahwa dirinya dan PSSI belum bisa menyebutkan angka pastinya. Menurutnya, nanti angkanya akan kelihatan dan akan dipublikasikan supaya transparan saat audit keuangan PSSI. Selepas audit keuangan PSSI, barulah diumumkan jumlah berapa uang ongkos untuk mendatangkan timnas Argentina ke Indonesia. Kalau kita lihat tadi itu lebih kurang dalam 74 miliar rupiah bersamaan dengan 5 juta USD dollar, guys. Satu ongkos yang bagi saya sangat-sangat besar, tapi apa yang dikatakan oleh Bapak Erik itu bukan soal biaya, tetapi untuk kita membangunkan mental timnas Indonesia, guys, ya, yaitu yang di bawah PSSI. Jadi ini satu perkara yang bagi saya bukan sebagai masalah kepada Bapak Erik, guys. Oke, mantap. Sudah mahal-mahal datangkan mereka, tentu harus menambah banyak manfaat dong buat timnas Benar. Garuda. Dari segi teknis skuad, faktor menambah pengalaman melawan pemain bintang dengan kualitas dunia menjadi salah satu keuntungan. Pasalnya Benar. jarang timnas Garuda hadapi para pemain bintang kelas dunia. Yang berikutnya dari segi bisnis, tentu yang satu ini sangat menguntungkan. Laga ini juga jadi momentum yang tepat untuk menaikkan citra sepak bola Indonesia di mata dunia. Exposure media dunia tentang laga ini pasti menambah efek positif. Selain Benar. itu, jika semua terselenggara dengan baik, sekaligus akan memancing para tim-tim terbaik dunia lainnya untuk datang juga. Namun menurut pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini alias Bungkus, seperti dikutip Tempo, mengkritisi kebijakan mendatangkan Argentina. Menurutnya, timnas seharusnya menghadapi tim yang tidak muluk-muluk terlebih dahulu. Karena kalau langsung melawan raja terakhir, sudah pasti kalah kualitas. Misal menghadapi lawan yang gaya mainnya mirip dengan calon lawan timnas di Piala Asia nanti, seperti Korea, Thailand, atau Arab Saudi. Itu terlihat lebih bermanfaat karena fokus kita adalah menuju persiapan Piala Asia. Pertemuan monumental di Gelora Bung Karno nanti akan sangat bersejarah karena sepanjang sejarah di level senior kedua tim belum pernah bertemu. Namun jika di level usia muda mereka sudah 2 kali bertemu. Pertemuan pertama terjadi pada 1979 di ajang Piala Dunia U20 yang dihelat di Jepang. Ketika itu timnas Garuda baru debut dan langsung bergabung di grup maut bersama Argentina, Polandia, dan Yugoslavia. Selain hadapi kekuatan besar Argentina, skuad Garuda juga duel secara langsung dengan si tangan Tuhan Diego Armando Maradona. Maradona ketika itu adalah wonderkid yang sudah dielu-elukan menjadi calon superstar. Hasilnya, timnas Garuda digasak Maradona CS dengan skor 5-0. Timnas pun harus puas jadi juru kunci dengan tanpa kemenangan dan 1 gol pun. Menurut Bambang Nurdiansyah, salah satu pemain timnas yang tampil di laga itu mengatakan bahwa pengalaman bertemu Argentina dan Maradona tak akan terlupa dalam hidup. Pertemuan klasik itu pun juga dikenang oleh mendiang Maradona sebelum ia wafat di laman Instagramnya 28 Agustus 2020. Ia sempat mengenang kisah mudanya waktu tampil bersama tim Tenggo di level junior ketika melawan Indonesia. Lalu pertemuan kedua mereka terjadi di laga uji coba level U23 yang dihelat di Argentina. Ceritanya waktu itu timnas Garuda asuhan Ivan Kolev dikirim ke Argentina untuk menjalani uji coba guna persiapan SEA Games 2007. Argentina U20 adalah lawan yang dihadapi timnas Garuda ketika itu. Laga itu sekaligus menutup rangkaian uji coba jelang SEA Games yang dijalani Eka Ramdhani dan kawan-kawan. Laga tersebut berkesudahan seri 1-1. Lalu bagaimana dengan pertemuan level senior nanti? Kedua tim tentu masih buta akan kekuatan masing-masing. Namun kalau dari timnas, Coach Sin kabarnya sudah mengantongi 26 pemain yang akan disiapkan untuk 2 laga melawan Palestina dan Argentina. 26 pemain telah pun bersiap sedia dipanggil oleh Coach Sintayong, di mana panggilan ini akan membuat lebih banyak persiapan untuk menentang timnas Palestina, guys, ya, sebelum menentang timnas Argentina.
Oke guys. Kalau menurut Nova Arianto, 26 nama yang ada di kantong Coach Shin itu sudah diserahkan ke PSSI untuk didaftarkan. Nova Sudah juga diserahkan. menambahkan bahwa setelah 26 pemain itu rilis, Timnas Garuda akan segera menjalani pemusatan latihan di Jakarta mulai 5 Juni 2023. Selain itu, dari pihak Argentina, tentu mereka masih menunggu skuad yang akan confirm bisa ikut. Mengingat banyak dari anggota skuadnya yang kecapean karena baru selesai di kompetisinya masing-masing pada akhir Mei 2023. Belum lagi yang masih main di final Liga Champions 11 Juni 2023 seperti Lautaro Martinez maupun Julian Alvarez. Laga ini juga bertajuk duel antara dua pelatih, Sinteyong versus Lionel Scaloni. Dua pelatih yang juga masih buta akan kekuatan satu sama lain. Namun Coach Shin punya rekor lumayan apik kala bersua tim dari Amerika Latin. Pada saat menangani Korea Selatan, Sinteyong pernah menang 2 kali atas Kolombia dan Venezuela. Imbang melawan Bolivia, hanya kalah sekali atas Uruguay. Bagi Scaloni, bertemu tim asal Asia pernah jadi kenangan pahit baginya. Contohnya saja di Piala Dunia 2022 lalu kala dikandaskan Arab Saudi. Selain duel kedua pelatih yang sangat ditunggu-tunggu, kedatangannya oleh publik tanah air di laga nanti adalah sosok seorang Lionel Messi. Jika benar kejadian Lapul gak ikut dalam rombongan ke Jakarta, siap-siap saja Bang Messi, sang juara SEA Games bakal menjegalmu. Mantap sekali guys. Ulasan daripada admin Starting 11 guys, berkenaan tentang sepak bola di Indonesia guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Starting 11 Indonesia versus Argentina. Saatnya uji kehebatan Messi dan juara dunia. Apapun guys, saya melihat perkara ini orang bilang nampak ya bahawa Bapak Erik, Ketua Umum PSSI sangat-sangat serius dalam mengendalikan perlawanan laga di antara Indonesia versus Argentina. Ya, mengambil dan menampilkan sang juara dunia untuk menentang timnas Indonesia. Jadi beberapa perkara telah pun dipersiapkan, cuma mungkin tiket kita pergi ke stadion GBK untuk kita, itu pun kita tidak tahu berapa jumlah tiket, biaya untuk satu tiket ya. Tapi apapun kita akan lihat ya pengumuman rasmi daripada pihak PSSI. Apapun guys, ini satu perkara yang bagi saya nampak timnas Indonesia bakal menghadapi sang juara. Sekiranya kalah, ada juga dia punya kesan. Sekiranya seri, ada juga dia punya efek. Sekiranya menang, akan ada juga dia kesan ya, di mana dia akan ada satu peningkatan dari segi ranking FIFA. Sekiranya kalah, akan menurunkan lagi ranking FIFA. Sekiranya seri, akan juga ada keberuntungannya juga guys ya, kenaikannya, cuma tidak terlalu tinggi. Ini menampakkan persiapan timnas Indonesia akan lebih perlu ditingkatkan ya dalam menghadapi sang juara ini, timnas Argentina, karena timnas Argentina ini merupakan juara World Cup tahun 2022 yang berlangsung di Qatar. Dan saya percaya timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan ya pada tanggal 5 Juni, karena ada sudah senarai 26 pemain yang telah pun dipanggil, telah pun dihantar PSSI untuk dikasih confirm kan guys ya. Sekiranya sudah confirm, akan dipanggil ke pemusatan latihan ya untuk menentang persiapan timnas Argentina. Setiap daripada pemain itu pasti akan untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi bagi saya percaya ya, warga masyarakat Indonesia, menangkah kalahkah, pasti akan menyokong timnas Indonesia. Yang paling penting adalah untuk kita menimba seberapa banyak ilmu dan juga pengalaman daripada timnas Argentina, karena kita tahu bahwa mereka bukan kaleng-kaleng, karena mereka ada kualitas pemain yang berkelas dunia. Jadi ini satu kesempatan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia. Bapak Erik, bagi saya dia sangat-sangat banyak merencanakan demi masa depan PSSI, walaupun terlalu ramai yang membuat kritis, tetapi ini adalah keputusan PSSI. Kritis tetap kritis, tetapi keputusan yang merencanakan itu adalah daripada pihak PSSI. Dan kita percaya Bapak Erik ada dia punya rencana, ada dia punya orang bilang cara untuk berkepimpinan dalam membangunkan masa depan PSSI. Demi kerana
Indonesia demi kerana sepak bola di Indonesia. Menurut kalian bagaimana? Itu merupakan pendapat dan juga komentar Uncle. Sekiranya kalian ada beberapa maklumat ataupun informasi dan sebagainya, silakan tulis juga di ruangan kolom komentar. InsyaAllah guys, kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.